The power of dreams. Jika Anda sedang mencari mobil keluarga dan pengennya yang lega ya, irit, terus performa baik, terus desainnya yang beda dari yang lain, dan juga nyata paling murah. Di sebelah saya ada Honda Stepwagon e-HEV, sebuah hybrid terbaru dari Honda. Bentuknya keren, tenaganya buas, harganya juga ternyata lebih bersahabat dibandingkan dengan para kompetitor. Penasaran? Saya Kelly untuk Honda Megatama. Jangan kemana-mana. Ya, jadi Honda memperkenalkan mobil ini hanya dengan satu varian ya, yaitu varian Spada. Mobil ini harganya 629 juta. Apa yang Anda dapatkan dari mobil ini? Ya, pertama kita ngomongin desain dulu yuk. Nah, desain depannya ini kalau Anda lihat memang elegan ya. Jadi kalau misalkan mobil-mobil lain gitu ya, berlomba untuk membuat mobilnya lebih dinamis, lebih modern. Tapi mobil ini malah untuk generasi terakhirnya ya, Stepwagon malah kembali ke rootnya, yaitu kembali ke mobil boxy yang sederhana tapi elegan. Kalau saya sih suka banget. Karena apa? Karena memang desainnya lihat ya, mengotak ya, atas bawah garisnya sederhana gitu dengan platinum grille dengan logo Honda yang berwarna biru menunjukkan kalau mobil ini adalah mobil hybrid ya. Dan lampunya kita lihat reflektor LED dengan sequential turning signal juga ada DRL. Jadi sudah komplit ya. Kita lihat di sini ada 4 buah sensor ya. Kalau kita lihat memang upper grill dan lower grillnya itu agak gelap ya. Ini beda sih. Jadi kalau sekarang malah kalau di jalan malah jadi lebih stand out ya kalau menurut saya. Jadi mobil ini bisa dibilang lain sendiri. Lihat lower grillnya ini mirip dengan Honda-Honda yang lain ya. Sini juga ada chrome-nya di bagian bawah. Juga ada fog lamp-nya. Udah LED ya kiri dan kanan. Dan atasnya ini disebutnya platinum grill berwarna grayish ya. Tapi ya itu tadi saya bilang beda sendiri dan jedem banget. Yuk sekarang kita ke samping yuk. Oh iya, di sini kita lihat ada kamera Honda Sensing-nya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Tentu saja Stepwagon sudah disematkan fitur Honda Sensing yang di zaman sekarang harusnya sudah menjadi standar keselamatan ya ADAS, yang biasanya akan meminimalisasikan risiko berkendara, khususnya saat kita keluar kota dan di tol. Antara lain, lane keeping assist system, auto high beam, dan adaptive cruise control. Kita lihat di sini. Bagian depannya ini rata, jadi nggak bulat. Jadi emang ngebox banget sih. Ini memang buat Anda yang senang mobilnya itu lega dalamnya. Jadi nggak buang space. Jadi kita buat mobil ini gimana caranya bisa muat sebanyak-banyaknya. Kita tahu ya kalau yang namanya Honda itu memang agak spesialisasi untuk membuat kabin sebuah mobil itu lega gitu ya. Nah, ini sudah turn signal, LED-nya di luar, dan kita lihat udah nggak nempel ya. Jadi udah turun dari tangga, udah nggak nempel ke pilar. Terus kita lihat di sini rata ya. Jadi kacanya itu nggak selebar kompetitornya, tapi ngepas dan bentuknya kotak-kotak dengan handle seperti ini. Warnanya putih. Kita lihat side skirtnya di sini warnanya chrome. Tapi kita lihat ya memang chrome-nya nggak kebanyakan. Jadi emang ngepas aja gitu. Jadi membuat ini look-nya nggak lebay lah menurut saya ya. Sekarang kita ke belakang yuk. Ban depan dan belakang sama aja sini menggunakan Goodyear ya. Ukurannya 205 60 R16. Jadi ringnya ini 16 ya, 16 inci. Jadi memang tidak terlalu besar. Tujuannya itu supaya empuk ya, harusnya tujuannya empuk. Dengan ground clearance yang 15,1 cm. Jadi memang sedikit lebih pendek untuk membuat mobil ini lebih empuk. Sekarang kita ke belakang. Ya, kita mulai dari atas. Sini ada spoilernya dan sini ada defogger, ada wiper dan ada logo Honda berwarna biru. Dan di sini ada tulisan Stepwagon. Entah kenapa ya, kenapa nggak WAGON nih, tapi WGN. I don't know why. Di sini ada tulisan Spada dan di bawahnya ada e-HEV yang menandakan mobil ini adalah mobil hybrid. Dan di bawahnya ada corner sensor lagi, ada 4 buah. Dan di bagian bawahnya chrome lagi. Jadi tulisan yang tadi ya dari ujung ke belakang. Ini satu garis berwarna chrome yang tidak mengkilap, jadi bagus. Knalpotnya di pojok kanan sini ya.
Lampunya ini juga menarik ya, biasanya agak dibikin kayak diamond lah atau bikin melengkung, ini enggak, rata doang. Jadi sederhana, lihat merahnya di sini panjang banget sampai bawah. Kayaknya di Sarena nggak nyampe bawah sini, mungkin nyampe sini ya. Jadi ini bener-bener full, kayak tinggi banget lah ini. Panjang banget nih lampunya ya. Nah, sekarang kita buka. Udah elektrik ya. Ya memang pintunya panjang sekali. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Nah, ini nih yang beda dengan para kompetitornya. Di sini lapang sekali ya. Tapi kok nggak ditutup? Karena di kompetitor itu biasanya ditutup kebuka begini. Tapi ini kebuka langsung begini ya, sebenarnya lebih gampang sih. Jadi kalau kita menaruh barang, tinggal masukin aja. Kita kayaknya ini saking dalamnya ya. Kayaknya muat sepeda deh. Kayaknya bisa masuk deh. Koper apalagi nih, koper yang besar juga 2 biji kayaknya sih masih masuk. Dan terus apa yang membedakan mobil ini dengan kompetitornya? Ini salah satunya ya. Yaitu fitur ngelipat kursi yang bisa membuat mobil ini belakangnya sangat datar. Oh, keren banget. Jadi kita bisa ngisi barang dengan leluasa tanpa harus naikin bangku belakang ke kiri atau ke kanan seperti pada kompetitor dan pada umumnya MPV di Indonesia ya. Jadi ini lega banget, rata. Jadi kelihatannya tuh sangat didesain dengan baik. Ini ya, mobil boxy ya. Jadi isinya tuh benar-benar kotak dan memang tinggi banget dari kesini ke sini. Itu volumetriknya sangat besar. Jadi Anda kalau masukin kulkas juga kayaknya muat deh. Sekarang kita lihat under the hood. Ya, kalau mobil hybrid memang ada oren-orennya ini ya. Ini adalah di mana aliran listrik mengalir ya. Jadi step wagon ini menggunakan mesin yang mirip-mirip ya. Harusnya ya sama Civic yang udah hybrid dan juga Accord yang hybrid ya. Jadi 2000 cc hybrid. Jadi mesinnya ada motornya juga ya. Nah, ini tenaganya beda nih. Mesinnya sendiri itu ada di 145 PS, sedangkan motor listriknya itu di 184 PS. Jadi ada 2 sumber tenaga. Untuk torsinya mesinnya itu di 175 Nm dan totalnya itu di 315 Nm. Jadi memang tenaganya gede ya. Torsinya besar. Mobil ini harusnya untuk kencang, untuk nanjak itu harusnya oke. Dan juga ditambah irit ya. Di atas kertas seperti itu ya. Ya, kuncinya seperti ini ya. Nih. Jadi mirip-mirip sama kunci Honda lainnya. Nah, di sini lock, unlock, ini untuk buka pintu geser kiri, pintu geser kanan, dan untuk buka belakang. Jadi nggak ada engine start-stop. Terus untuk buka pintu slidingnya itu ada 2 cara ya. Dengan tekan ini atau kita tarik ya. Ini saya tekan aja begini, dia terbuka otomatis. Jadi soft touch ya. Tapi jika Anda sedang memegang kunci, jadi kalau misalkan nggak megang kunci, harus terbuka aja, bisa ditarik. Ya, sekarang saya masuk ya. Ya. Oke, yang namanya mobil boxy itu lapang ya, lega, nyaman. Di sini juga kalau kita bandingkan dengan para kompetitornya, ada beberapa fitur yang mungkin nggak ada ya, karena kita bandingin satu-satu deh ya. Di sini nih udah ada colokan USB-C ya, jadi itu bisa dibilang mewah USB-C. Jadi bukan USB-A tapi sudah USB-C. Di sini kita lihat ada tempat untuk HP dan meja yang bisa dilipat ya dengan 2 buah cup holder. Jadi biasanya 1 tapi ini 2 ya, dan nupuknya itu gampang banget sih. Dan kalau Anda lihat di sini ada handle bagi mungkin yang sudah usia lanjut ya untuk turun jadi sambil pegangan gitu ya. Dan tambah lagi nih kalau mau buka pintu, tutup pintu bisa lewat tombol di sini. Mirip sama itu ya, Serena lama, cuma kalau Serena lama hanya untuk nutup aja, nggak bisa untuk membuka. Dan saya tingginya 177, Anda bisa lihat saya bisa duduk dengan sangat leluasa dengan legroom dan headroom yang masih jauh banget ya. Jadi memang lega banget sih yang namanya step wagon ini. Nah, terus bedanya lagi nih dengan para kompetitornya yaitu sistem joknya yang selain bisa maju mundur ya, juga kiri kanan ya. Satu lagi adalah sistem ottoman ya. Ottoman itu adalah sandaran kaki yang biasanya sangat disukai sama om-om kayak saya. Jadi kita bisa tiduran kayak begini. Nah, oke, dari atas kita ada kontrol AC yang sangat komplit. Saya nggak pernah ngelihat ya di mobil yang kontrol AC-nya yang di belakang tuh komplit ini. Jadi ada temperatur, ada fan, ada mode ya, sampai auto. Untuk auto juga bisa di sini, kita bisa ngeset nih. Umpama kita AC di rumah berapa, umpama 24, ya udah kita set aja auto. Jadi AC-nya bisa lebih irit ya. Udah mobilnya lebih irit juga AC-nya juga bisa nambah irit nih dengan lampu putih ya. Terus kita lihat
Joknya ini menggunakan synthetic leather, jadi nggak full leather, tapi kelihatannya kayak full leather sih. Jadi kelihatannya tuh emang bagus banget. Tapi untuk bangkunya di sini dia ada campuran fabrik seperti ini ya. Dan di sini ada Isofix dan ada kerek jika Anda ingin more privacy atau Anda lagi panasan. Seperti ini. Iya. Kalau Anda perhatikan, di sini ada ya. Ini sebenarnya hal kecil tapi armrestnya tidak hanya di sebelah kiri, di tengah, tapi di sebelah kanan juga. Jadi kiri dan kanan. Ini buat kita PW banget di mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Kita lihat apakah saya muat. Ya, oke. Oh, di sini ada kayak tarikannya ya. Jadi kita bisa ke belakangin sendiri. Nah, ini maksimal sih. Ini maksimal ke belakang ya. Jadi sebenarnya bisa setel ke depan, tapi saya masih muat. Jadi di belakang cukup nyaman lah ya. Kayaknya kalau kita agak majuin dikit ya, kayak gini nih. Oke, sekarang saya lihat apakah saya muat. Kira-kira segini lah ya. Ya, lega sih ya. Tinggi saya 177. Biasanya kalau saya di mobil kayak Fortuner, nggak muat sih saya di belakang. Tapi di mobil ini saya mundurin lagi deh. Tuh, kayaknya masih jauh sih. Jadi kayaknya belakangnya lega sih mobil ini. Ya sama lah ya, kayak Serena atau kayak kompetitornya gitu ya. Dan di belakang ada 3 headrest, jadi menunjukkan kalau sebenarnya bisa 3 orang untuk duduk di sini. Jadi sekarang saya coba duduk, ya cukup nyaman ya. Di sini ada 2 cup holder dan juga ada USB-C charger. Jadi memang setiap penumpang, kecuali yang tengah ya, itu sudah ada chargernya. Jadi sangat cukup mumpuni buat anak-anak sekarang yang memang pasti bawa gadget kemana-mana. Di atas ada AC-nya seperti ini, kontrol AC dari tengah gitu ya, dan ada handle. Ya, sekarang saya sudah ada di bagian driver ya. Saya tuh beberapa bulan ini tuh nge-review mobil listrik gitu ya, yang semuanya tuh serba minimalis. Nah, masuk ke mobil ini tuh kita lihat tombol-tombol yang ada di mana-mana, dan ini membuat saya sangat senang. Karena apa? Karena kita bisa mengontrol sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ribet kita harus ngacak-ngacak di head unit gitu ya. Kayak sekarang kita bahas mengenai MID-nya dulu di tengah. MID-nya ini sekarang sudah full TFT. Jadi kita kelihatan di sini dashboard yang terang benderang dengan full warna ya. Jadi sebelah kanan itu indikator kecepatan dan sebelah kiri ada indikator dari baterainya. Full kiri, yang paling kiri juga baterai, dan paling kanan tuh ada indikator BBM. Nah, kita banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dari MID ya. Tapi kecepatan tuh adanya di tengah. Jadi kita bisa konsentrasi menyetir sambil melihat kecepatan. Setirnya pun mirip ya dengan Honda lainnya ya. Di sini sudah dibalut dengan semi leather dengan tombol Honda Sensing di sebelah kanan dan tombol audio di sebelah kiri. Dan kalau kita lihat tengahnya, nah ini seru ya. Ini ada kayak meja kecil yang penuh dengan tombol. Ini adalah tombol kontrol untuk AC. Di sini kita lihat untuk sync, jadi ini sudah dual zone ya, kiri kanan. Tapi sebenarnya juga ada zone di belakang. Kita bisa ngontrol AC belakang lewat depan ya. Jadi sebenarnya ini ada triple zone sebenarnya. Terus kita lihat di sini ada tombol yang sangat nyaman kita putar-putar ya. Saya senang banget sama tombol lah. Pokoknya kita set aja, kalau saya tuh di rumah tuh 24, jadi saya nggak terlalu senang dingin-dingin. Saya set di 24 terus saya tekan auto. Nah, jadi kalau udah auto 24, kalau misalkan sudah 23 dia akan ngurangin AC. Jadi otomatis mobil Anda bisa lebih irit harusnya gitu ya. Terus di sini ada on off-nya untuk fan, ini untuk mode, dan di sini ada ya tombol standar sebuah AC lah ya. Nah, terus kita lihat di sini transmisinya ya. Transmisinya ini tidak berbentuk handle tapi berbentuk tombol. Atas P, R itu ditekan begini ya, dan neutral, dan di sini ada drive ataupun brake. Jadi untuk D, kalau kita tekan pertama dia langsung D, terus kalau kita tekan kedua dia langsung ke B. Ini yang berfungsi salah satunya sebagai hill assist ya. Jadi Anda bisa nge-brake kalau kayak di mobil lain ada di L ataupun di kondisi di mana Anda sedang nanjak ataupun sedang turun tanjakan ya, seperti itu. Di sebelah ini ada ikon jika Anda ingin mobil ini masuk ke Econo Drive ya, ini standar sih di Honda lainnya. Dan di sini ada udah elektrik ya handbrake-nya, dan sudah ada brake hold yang di Indonesia menurut saya ini kepake banget karena kita sering banget macet. Jadi brake hold itu sangat banget kepake. MID-nya di tengah seperti ini, sederhana, jadi memang hanya audio saja ya, tidak terintegrasi dengan yang tengah. Walaupun demikian, Anda misalkan sedang pasang lagu, Anda bisa lihat judulnya di MID depan sebelah kiri ya. Terus overall design, ini mobil ini mirip-mirip dengan Honda lainnya. Bisa kita lihat pertama dari AC nih ya, tuas AC yang seperti ini. Terus honeycomb ya, model honeycomb ini kita bisa lihat di CR-V, kita bisa lihat di Civic baru ya. Tapi dia kepisah seperti ini, tidak terintegrated sampai ujung ya. Jadi hanya di sini, dan di ujung. Dia modelnya honeycomb, ini mirip banget dengan desain yang ada di CR-V ataupun di Accord ataupun di Civic baru. Dan di sini ada lucu nih.
Ini buat gantungan belanja, cuma saya nggak rekomend sih pakai, bahaya nanti bisa kemana-mana gitu ya. Nah di sini ada kayak meja kecil, di sini ada lagi-lagi ada cup holder, jadi mobil ini cup holdernya nggak kekurangan lah, banyak banget. Dan ada laci yang di atas, ya ini kayak mobil zaman dulu ya. Jadi harusnya kepake banget. Kita ke bawah juga ada laci tambahan lagi yang sudah soft opening. Ya jok seperti tadi sama leather dengan stitching warna putih, dengan bagian tengahnya ada fabric, dan juga ada armrest di bagian tengah. Jadi sebelah sini nggak ada ya, karena kan ada armrest di pintu ya. Jadi hanya di tengah. Dan di tengah ini yang biasanya kosong, tapi di sini ada kayak buat taruh barang ya. Di sini ada placement, misalkan kita mau taruh barang-barang kita, atau mau naruh HP, atau mau naruh yang lain-lain, kunci dan lain-lain ya. Itu seperti itu. Dan baterai hybridnya ada di bawah jok penumpang depan ya. Bangkunya sudah kita bisa set bolak elektrik, kita bisa turun, bisa naik, ya, bisa mundur maju, standar sih, ya standar. Terus setirnya juga sudah teleskopik dan juga steering, jadi komplit ya. Anda senangnya bagaimana? Kalau saya sih emang senangnya ditarik ke belakang banget gitu ya. Sekarang kita ke atas, sini visornya agak lebar ya, gede banget sih ini. Dan ada vanity mirrornya dengan lampu ya. Terus kita lihat di sebelah sini sama aja sih. Ya, ada lampunya juga. Nah, terus di sini ada lampu putih kiri dan kanan, dan ada tempat kacamata dan kaca front mirror ya, yang bisa untuk night and day. Belum auto dim sih. Ini kita ke bawahnya lagi. Nah di sini ada lagi nih, tuh. Jadi ada tambahan lagi cup holder tengah, tapi satu ya, dua. Nah di bawahnya lagi untuk power socket, dan di sini ada USB A dan ada USB C. Jadi ada A juga di belakang, tadi saya cek tuh udah C semua. Di sini ada bolongan juga untuk kompartemen sih. Mobil ini setelah saya coba, audionya itu bisa dibilang bagus ya. Anda tidak perlu upgrade lagi kayak yang tadi saya coba. Itu soundnya itu cukup quality ya, dengan bass yang nggak terlalu keras tapi pas lah gitu. Jadi quality-nya emang kalau mobil CBU tuh beda ya, kita pasang audio tuh harusnya lebih puas lah. Dan mobil ini juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Sayangnya memang masih harus pakai kabel ya. Jadi di sini saya ada kabel. Gimana caranya lainnya ya, kita colok yang USB A. Terus kalau kita colok ke sini langsung, head unitnya langsung berubah masuk ke dalam Apple CarPlay seperti ini. Jadi audionya juga langsung berubah kualitasnya. Jadi kalau Anda memang ingin menikmati audio yang maksimal, tuh memang kalau dari HP itu sebaiknya pakai kabel. Jadi nggak pakai Bluetooth-nya. Kalau pakai kabel tuh suaranya bisa lebih bagus. Apa yang ada di sebelah kanan driver, AC yang tua AC seperti ini kita bisa set pakai tangan ya. Terus di sini lagi-lagi cup holder. Mobil ini cup holder banyak banget. Ini power mobilnya start stop. Di sini ada kayak laci kecil, dan di bawah ini untuk buka pintu kiri, buka pintu sliding sebelah kanan, dan ini untuk naik turunin lampu depan ya. Dan di sini untuk tailgate, untuk membuka pintu belakang, dan di sini untuk traction control. Kita lihat di sini dompuk, di sini agak keras. Di sini ada 4 buah untuk membuka kaca ya, tapi memang belum auto. Auto hanya untuk di driver ya, standar sih. Dan seperti ini ya. Jadi garis-garis yang di sini ada, dalamnya ada speaker, dan di sini ada tempat penyimpanan. Nah, kalau mau naruh botol bisa muat kayaknya di sini. Tapi looknya itu ya. Looknya tuh very convenient. Jadi simple aja sih. Coba dari dulu ya, Honda itu punya mobil ini gitu. Ini sebenarnya agak telat mobil ini, karena kalau kita mikir ya, kalau kita mau pulang kampung naik Honda, sementara kita punya keluarga besar, kita bingung mau beli mobil apa gitu. Sedangkan kalau di tetangga kan pilihan cukup banyak gitu ya untuk 7-seater. Sedangkan Honda terbatas cuma BR-V kali ya, sama CR-V baru yang turbo, sama dulu mungkin Mobilio. Jadi selama ini kalau kita beli mobil keluarga, itu kita tuh kayaknya nggak nengok ke Honda gitu ya. Nah dengan adanya Step Wagon ini, keluarga di Indonesia punya pilihan untuk membeli mobil keluarga sesuai dengan selera mereka. Saya pikir mobil boxy itu sama mobil MPV kan memang didominasi dengan merek itu aja ya di Indonesia. Nah dengan adanya Step Wagon ini meramaikan dan bisa menjadi pilihan keluarga bagi yang memang ingin tampil beda. Jadi kalau mobil keluarga itu kan biasanya orang Indonesia pengennya mudik gitu ya. Jadi kayak mobil ini tuh pas banget kalau kita bawa mudik ataupun kita ingin jalan jauh, kita mau road trip itu bareng keluarga. Jadi karena mobil ini yang pertama tadi hybrid ya, dengan tenaga hybrid yang ditawarkan di sini itu beda banget ya sama kalau kita bandingkan. Saya juga pengguna mobil boxy kebetulan, dan tenaganya dengan adanya sistem hybrid ini itu membuat tenaganya itu lebih keluar. Dan kalau klaimnya Honda itu kan sekitar 125, ini mah itu mah irit banget ya. Anggaplah 120 juga
juga buat sebuah mobil bensin hybrid tuh udah sangat irit ya. Jadi hybridnya Honda yang ditanamkan di mobil ini itu menjaminkan untuk mobil ini lebih efisien dan juga memiliki performa lebih baik. Jadi sistem hybrid pada Honda pinter, yaitu menggunakan turunan dari teknologi IMMD, yaitu Intelligent Multi-Mode Drive. Sistem ini terdiri dari 2 motor listrik dan 1 mesin bensin, digabungkan dengan transmisi ECVT front wheel drive ala Honda. Jadi, mobil ini mengoperasikan 3 mode berkendara, yaitu EV Drive, yaitu hanya motor listrik, yang ideal untuk kecepatan rendah atau di dalam kota. Yang kedua adalah Hybrid Drive. Motor listrik dan mesin bensin bekerja bersama untuk efisiensi optimal. Ketiga, Engine Drive. Mesin bensin bekerja sendiri, efisien di jalan tol atau saat butuh tenaga penuh. Stepwagon bisa beradaptasi pada saat kita menyetir. Perpindahan antara ketiga mode di atas jauh lebih efisien. Ini juga saya rasakan pada saat saya mencoba mobil ini, di mana kadang hingga kecepatan 70 km per jam, mode EV-nya masih on loh. Oke, sekarang kita masuk ke pandangan. Anda bisa lihat sendiri ya, ini besar banget sih. Jadi kalau mobil boxy kayak yang biasa bawa Foxy, bawa Serena itu punya pandangan di sini tuh besar sekali, kiri kanan itu semuanya jelas ya. Dan di sini ada pilar B di sini, bedanya gitu. Nah, kalau misalkan di beberapa kompetitor itu kelihatannya agak nutup, ini enggak terlalu. Karena apa? Karena ini lurus nih. Ya, jadi kita kelihatannya tuh nggak terlalu mengganggu lah, walaupun ada pilar B gitu ya. Saya nggak ngelihat ada terlalu blind spot. Jadi ini cukup oke, dan di sini juga pandangannya rata, luas, dan kelihatan banget sih jalannya. Posisi mengemudi juga saya rasanya ini agak tinggi ya kalau dibandingin sama Serenanya saya yang udah cukup lama itu. Dan kalau mobil ini dibandingkan langsung, kalau kita naikin itu rasanya apa ya? Rasanya mobil ini tuh kayak 1 or 2 step ahead lah, lebih baru. Kayak kita berasa masuk ke mobil yang memang generasinya itu di atas dari mobil yang ada itu, karena ada teknologinya tadi untuk hybridnya ya. Ada bonus lainnya kayak Honda Sensing yang udah ada cukup lama gitu ya. Terus juga dengan ada interior yang nyaman ini, gelap. Terus juga untuk pengereman itu sudah 4-4 cakram, jadi udah oke sih menurut saya. Terus untuk suspensi, mobil ini tidak terlalu lembut tapi juga tidak keras. Jadi kalau buat saya sih, coba nih sekalian. Nah, pas ya, jadi nggak terlalu ngebanting sih mobilnya. Nah, ya jadi nggak terlalu lembek juga, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi rasanya pas gitu. Memang saya belum cobain full 7 orang, tapi dengan mencoba seperti ini saya ada bayangan nih, di sini ada 3 orang. Ini suspensinya cukup nyaman lah buat kita gitu. Ya untuk akselerasi ya ini hybrid ya, dan tenaganya gede. Jadi kalau saya gas sih dari tadi sih emang asik lah, bahwa ini fun. Sekarang nyobain maneuverability ya, mobil ini ya cukup baik ya untuk sebuah mobil boxy. Saya nggak ada ngerasa terlalu ini sih, rasanya kayak nggak keberatan body gitu mobil ini, karena memang karena tenaganya gede kali ya, jadi enak lah gitu. Ya, kesimpulan bagi Anda yang punya keluarga, tadi kepengen jalan-jalan, juga kepengen memajakan keluarga Anda, tidak hanya anak tapi mungkin orang tua kita gitu ya, mobil ini sih kayaknya bakal pas banget jadi pilihan Anda untuk mendapatkan sebuah mobil keluarga yang canggih, efisien, bertenaga, dan juga tentu saja lebar isinya, cukup untuk keluarga yang banyak ya mobil ini. Dengan suspensi yang nyaman, akselerasi yang tinggi, dan harga yang cukup bersahabat bagi sebuah MPV CBU Jepang itu ya, ini jadi pilihan yang sangat baik bagi keluarga Anda. Ya, dengan 629 juta Anda mendapatkan mobil yang benar-benar CBU bulat-bulat diimpor dari Jepang. Dan ternyata hybridnya itu lebih irit ya dibandingkan dengan kompetitor, dan harga yang lebih bersahabat. Jika Anda tertarik dengan mobil ini, hubungi Honda Megatama di nomor berikut. Ya, jangan lupa tulis komentar di bawah, dan jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Sampai ketemu lagi.